sawit turwarenyem wargu dewa sidiamahi diwayana paracu dayat Om Narayanu Wedam Sarum Yad Buatam Yasyabawiyam Neskalang Niranjan Niruya Kalpun Nirakyata Sudodewiku Narayanu Naduyatyu Astiakastit Om Tuam Siwa Tuam Dewa Yaswara Param Yaswara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksir Sabahya Biantara Suci Om Kesama Sama Mahadewa Swaruparanya kita angkara Mamuja Sarupapidya Alaya Suasadya Siwa Om Kesantawya Kaiku Dosa Kesantawya Wajiku Mamu Santawya Manaswa Dosa Permadat kesamam Om Santi 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 Om Layang-layang bukan sekedar sarana hiburan, melainkan juga memiliki fungsi lain di budaya Bali.
Demi jamin kepentingan perbankan, Bank Indonesia Provinsi Bali terus monitor perbaikan jaringan ATM. Timnas sepak bola U22 raih medali perunggu di ajang SEA Games 2017. Serunya Baby Shark Challenge yang sekarang sedang viral di sosial media. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa, Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Selama 1 jam ke depan kami akan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Anda suka bermain layang-layang atau hanya suka menonton festival layang-layang? Ya, kondisi banyak angin seperti ini adalah saat yang tepat untuk menikmati keindahan layang-layang di Pulau Dewata. Berbagai macam festival pun digelar hampir setiap pekan. Namun layang-layang bukan sekedar sarana hiburan, melainkan memiliki fungsi lain, dan berikut dalam Bali Story. Sudah menjadi tradisi atau kegiatan rutin tahunan di Bali, setiap memasuki bulan Juni adalah musim layang-layang. Bulan Juni hingga Agustus merupakan saat yang tepat untuk menerbangkan layang-layang di Pulau Bali, karena di bulan Juni adalah saat cuaca sedang cerah dengan angin yang cukup kencang. Seiring perkembangan, layang-layang pun dibuat dengan berbagai macam jenis, namun tetap dengan kerangka awal yang sama. Layang-layang merupakan lembaran bahan tipis berkerangka yang diterbangkan ke udara dengan diikat oleh seutas tali atau benang sebagai pengendali bagi orang yang menerbangkannya. Untuk menerbangkan layang-layang dibutuhkan angin yang cukup kencang namun tenang. Layang-layang tak hanya ada di Indonesia, bahkan Cina dianggap sebagai negara penemu layang-layang pertama di dunia. Layang-layang Cina yang terbuat dari sutra dan bambu emas diperkirakan sudah ada sejak 2.800 tahun yang lalu. Namun di tahun 1997, seorang ahli layang-layang berkebangsaan Jerman, Wolfgang Wick, menyatakan bahwa Kagati adalah layang-layang pertama di dunia. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Gua Sugipatani di desa Liangkobori, Muna, Sulawesi Selatan, layang-layang di Kagati diperkirakan sudah ada sejak 9.000 hingga 5.000 tahun sebelum Masehi. Kagati adalah sebuah layang-layang tradisional masyarakat Pulau Muna, Sulawesi Tenggara. Kagati tergolong layang-layang unik karena bahan utamanya adalah daun kering kolope atau ubi hutan yang dirangkai dengan kulit bambu. Dikenal luas di seluruh dunia sebagai alat permainan, layang-layang diketahui juga memiliki beberapa fungsi. Di Jawa Barat, Lampung, dan beberapa tempat lain di Indonesia, layang-layang digunakan sebagai alat bantu memancing. Layang-layang yang diterbangkan di atas perairan dihubungkan dengan mata kail dan umpan di bawahnya. Di beberapa tempat, layang-layang dipasang jerat untuk menangkap atau berburu kelelawar. Penggunaan layang-layang sebagai alat bantu penelitian telah dikenal sejak abad ke-18. Contoh yang paling terkenal adalah ketika Benjamin Franklin menggunakan layang-layang yang terhubung dengan kunci untuk menunjukkan bahwa petir membawa muatan listrik. Di benua Asia, layang-layang sering berkaitan dengan upacara keagamaan atau kepentingan agama. Terlihat dari banyaknya layang-layang dari Cina yang berbentuk naga dari cerita rakyat. Dan ada juga yang berbentuk tradisional lainnya, seperti burung, kupu-kupu, bahkan kelabang. Di Malaysia, menerbangkan layang-layang di atas rumah pada malam hari dipercaya dapat menjauhkan roh-roh jahat. Di Korea, warga biasanya menulis nama bayi yang baru dilahirkan pada layang-layang, lalu diterbangkan dan dibiarkan terlepas sendiri. Tradisi itu dimaksudkan agar si anak selamat sampai hari tua.
Di Pulau Dewata sendiri, layang-layang berkaitan erat dengan cerita Rari Angon yang dipercaya sebagai manifestasi Dewa Siwa. Masyarakat Bali percaya ketika musim layangan tiba, Rari Angon turun ke bumi diiringi dengan tiupan seruling yang bertanda untuk memanggil angin. Rari Angon sendiri dipercaya sebagai pelindung areal persawahan petani, sehingga sawah masyarakat Bali tak terkena hama wereng maupun burung. Bali adalah salah satu daerah yang masih melestarikan kebudayaan layang-layang secara turun-temurun dari nenek moyang. Salah satu bukti pelestarian kebudayaan adalah dengan diadakannya Festival Layang-Layang setiap tahunnya. Festival Layang-Layang Bali pertama kali dilakukan pada tahun 1979, bertempat di Subak Tanjung Bungkak, Denpasar. Hingga kini, Festival Layang-Layang masih mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat. Saat festival, ribuan peserta dan pecinta layangan akan membanjiri arena serta membawa layangan dari berbagai bentuk, warna, dan ukuran. Selain kreasi baru, ada 3 jenis layang-layang tradisional Bali yang selalu diperlombakan dalam festival. Yang pertama, layang-layang bebean. Berasal dari kata be yang berarti ikan. Layang-layang bebean mengambil bentuk seekor ikan besar yang bersudut 10. Kemudian layang-layang pecukan. Nama pecukan diambil karena layang-layang ini mempunyai 4 sudut dan bentuknya menekuk yang dalam bahasa Bali adalah pecut. Layang-layang janggan merupakan asosiasi dari pecukan yang memiliki ekor panjang seperti naga. Ekor yang panjang diasosiasikan sebagai Ananta Boga, simbol dari dewa kemakmuran. Ketiga layang-layang tersebut setiap pementasannya selalu diberi guangan yang akan mengeluarkan suara bila diterpa angin. Festival layang-layang di Bali semakin menarik karena diiringi dengan gamelan tradisional Bali yang menambah semarak suasana. Festival layang-layang diadakan setiap bulan Juni hingga Agustus setiap tahunnya dan hampir setiap minggu akan ada festival layang-layang yang menarik. Jelang Hari Raya Idul Adha, penjualan hewan kurban di Kabupaten Jembrana mengalami penurunan drastis dibanding hari raya sebelumnya. Tunggu saat lagi, tetap di Net Bali. Anak band, hobi cover lagu. Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Peringatan bahaya permukaan merah. Tembak. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di Net. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Selamat pagi. Sebuah pameran kuliner tahunan bertajuk Summer Food Fancy Show 2017 berlangsung di kota New York dan Pavilion Indonesia menawarkan sejumlah produk khas tanah air. Kerutan itu salah satu poin penilaian dari Kuching Springs kalau mereka ikut show. Kita lihat beberapa perkiraan cuaca di beberapa kota besar di Indonesia. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar.
barang Andre Hesti? Bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di Net 10. Informasi selanjutnya, kontingen Indonesia menampilkan beragam budaya seperti aksi pencaksilat dan juga tarian tradisional. Ini lengkap dengan pakaian adat Nusantara dalam perhelatan Karnaval Tropical de Paris. Tapi video berikutnya ini datang dari CJ Hasan Syamsuri. Hasan berbagi informasi tentang gua terbesar dan terpanjang se-Asia Tenggara. Sekian Net 10 pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Arsan Jaya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut lengkapnya untuk Anda kesimpulan. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan unik artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News hanya di Net. Customs Protection. Jelang Hari Raya Idul Adha, penjualan hewan kurban di Kabupaten Jembrana mengalami penurunan drastis dibanding Hari Raya sebelumnya. Namun di Kabupaten Kelungkung, penjualan hewan kurban terutama kambing mengalami peningkatan tajam hingga 50%. Penjualan hewan kurban di Kabupaten Jembrana tak seperti tahun sebelumnya. Biasanya menjelang Hari Raya Idul Adha, para pedagang hewan panen rezeki. Namun tahun ini sejumlah penjual kambing dan sapi harus gigit jari lantaran permintaan hewan kurban tahun ini mengalami penurunan drastis. Penurunan permintaan terlihat dari jumlah permintaan kambing di daerah Jembrana maupun di luar Jembrana yang berkurang cukup tajam. Kalau tahun ini kondisi sekarang nih, ekonomi gini nih agak berkurang sebenarnya. Dulu tahun kemarin saya bisa 500, sekarang cuma 300. Itu penyebabnya apa? Ya karena perekonomian mungkin, karena banyak orang pindah ke sapi. Ya. Ini yang pesen kambing kurban ini ada dari luar Jembrana nggak? Ada. Ada. Ya, dari pasar. Itu berapa ekor? Itu udah kebanyakan yang dari pasar. Denpasar. Lokalnya cuma berapa? Tak hanya kambing yang mengalami penurunan, para peternak sapi pun mengeluhkan penurunan ini. Biasanya para peternak mendapat pesanan mencapai 15 ekor sapi Bali pada Hari Raya Idul Adha. Namun di tahun ini para peternak hanya mendapatkan pesanan sebanyak 5 ekor sapi saja. Sementara itu di Kabupaten Kelungkung, pesanan hewan kurban malah meningkat tajam menjelang Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada 1 September. Penjualan hewan kurban terutama kambing terus meningkat. Penjual pun kewalahan karena banyaknya pesanan. Seperti yang terjadi di Desa Paksa Bali, peningkatan penjualan hewan kurban terutama kambing mencapai 50%. Jika di hari biasa ia hanya mampu menjual 4 ekor saja, namun menjelang Hari Raya penjualan per hari bisa mencapai 20 ekor. Meningkatnya penjualan hewan kurban ini diprediksi hingga 1 hari menjelang Idul Adha. Sementara untuk harga yang ditawarkan bervariasi, sesuai berat badan hewan yakni di kisaran 2 juta hingga 3,5 juta rupiah. Tak ayal, keuntungan yang didapat pun meningkat dengan omset mencapai belasan juta rupiah per hari. Meski demikian, penjual mengaku kewalahan lantaran banyaknya pesanan. Peningkatannya berapa persen kira-kira, Pak? Ya sekitar paling tidak 50% lah. Idul Adha tergantung pasarnya. Kadang-kadang bisa 10 ekor, bisa 25 ekor. Pembelinya Bang di Kelungkung, Denpasar, Gianyar, Karangasem ada dikit.
Tak hanya di sekitar wilayah Kelungkung, pembeli hewan kurban di Desa Paksa Bali juga berasal dari luar kabupaten seperti Denpasar, Bangli, Gianyar, serta Karangasem. Tim liputan melaporkan untuk NET. Pastikan hewan kurban terbebas dari penyakit berbahaya. Petugas kesehatan Dinas Peternakan Jembrana lakukan sidak pemeriksaan antemortem sejumlah hewan kurban di kawasan Jembrana. Dari hasil pemeriksaan, petugas tidak menemukan penyakit pada hewan. Para penjual hewan kurban di kawasan Desa Banyu Biru di Kota Jembrana Selasa siang dikejutkan dengan kedatangan petugas kesehatan hewan Dinas Peternakan Jembrana. Kedatangan petugas kesehatan ini untuk melakukan pemeriksaan sejumlah hewan kurban yang dijual menjelang Hari Raya Idul Adha. Petugas memeriksa kambing mulai dari pemeriksaan antemortem seperti gigi dan mata. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang dijual bebas dari penyakit menular seperti antraks dan cacingan. Selanjutnya hewan kurban yang dinyatakan layak untuk disembelih di antara umur maksimal 1,5 tahun dan berjenis kelamin jantan serta tidak cacat fisik. Tak hanya kambing, sejumlah sapi pun ikut dilakukan pemeriksaan antemortem. Petugas pun akan melakukan pengecekan terhadap daging kurban yang sudah disembelih saat perayaan Idul Adha. Seperti sudah biasanya tahun sebelumnya, sebelum juga menghadapi Hari Raya Idul Adha, kita akan selalu melakukan pemeriksaan antemortem sebelum hewan itu disembelih. Salah satu yang kita lakukan adalah pemeriksaan antemortem pada ternak sapi, yang mana tadi kita melakukan pemeriksaan pada mukosa mulut, konjungtiva mata, kemudian limpa. Kalau misalnya terjadi ada peradangan, sapi tidak sehat, itu ada kelainan di sekitar sana. Jadi itu indikator kita untuk melakukan pemeriksaan pada hasil antemortem. Jadi juga performan kulit bagus, tidak gatal dan sebagainya. Mungkin itu salah satu yang kita bisa lakukan dalam kaitan pemeriksaan awal sebelum itu disembelih. Nah, nanti setelah itu kita didistribusikan ke masing-masing pemotong atau masjid untuk melakukan Idul Adha yang dilakukan oleh supplier. Saat sana kita juga melakukan pemeriksaan ulang dan dilakukan pemeriksaan postmortem, di mana dilakukan pemeriksaan organ-organ dalam seperti hati, ginjal, jantung, dan paru-paru. Jadi semuanya kalau memang itu sehat dari pas antemortem, otomatis di postmortem akan sehat. Apabila ada kelainan di postmortem, kita akan lakukan upkir. Dari hasil pemeriksaan, tim kesehatan tak menemukan hewan kurban yang mengalami sakit. Petugas akan terus memastikan keamanan hewan kurban menjelang dan setelah Hari Raya Idul Adha. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Sejumlah perampok menggasak 11 ekor domba milik penjual hewan kurban di Kota Cimahi. Dalam aksinya, para pelaku mengancam penjaga kandang dengan senjata api. Minggu sore, warga Kelurahan Cibabat, Kota Cimahi, Jawa Barat mendatangi tempat kejadian pencurian hewan kurban. 11 domba yang dijual diketahui dicuri pada Minggu dini hari. Pelaku diperkirakan berjumlah 6 orang yang menggunakan mobil minibus. Menurut pengakuan pemilik domba, pelaku memasuki tempat penjualan kambing dengan memanjat pagar, lalu mencongkel gembok pagar tersebut. Para pelaku pun mengancam penjaga kandang dengan senjata api. Kurang lebih 5 atau 6 orang, karena yang masuk kandang kambing itu 4 orang. Sebagian menaikkan kambing kami ke kendaraannya karena mereka membawa kendaraan roda 4. Penjaga kandang pun mengaku tidak bisa berbuat apa-apa karena ditodong dengan senjata api. Saya didorong, dijongkokkan. Setelah dijongkokkan, saya jatuh. Dan jatuh, saya ditodong sama senjata api. Dari itu saya diam. Setelah itu teman saya lari, itu bergerak. Udah apa? Saya teriak. Ada rampok gitu. Kerugian ditaksir mencapai 30 juta lebih. Pemilik domba baru mengetahui ada pencurian hewan kurban setelah sang penjaga hewan kurban melaporkan kejadian tersebut padanya. Pemilik kemudian melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib. Jimmy Martino melaporkan untuk NET. Ya, ratusan penumpang memenuhi kapal perintis di Pelabuhan Kalianget, Jawa Timur. Tradisi toron atau mudik Hari Raya Idul Adha ini diprediksi terus terjadi hingga Kamis nanti.
Tradisi toron atau mudik Idul Adha ke kampung halaman mulai berdampak pada peningkatan penumpang kapal ke wilayah Kepulauan Sumeneb. Selasa siang, ratusan penumpang memenuhi kapal perintis Catherine yang akan berlayar ke Pulau Kangean. Berangkat pada siang hari, sebagian besar penumpang berdatangan sejak pagi di Pelabuhan Kalianget, Sumeneb, Jawa Timur. Sementara penumpang yang terlambat naik kapal melalui pagar. Kapal pun penuh sesak dengan ratusan ton sembako dan hewan ternak. Untuk berkumpul ini Pak, yang untuk merayakan hari Idul Adha sama keluarga, untuk ada korban untuk bersamaan lah itu. Jadi gitu aja. Ini ratusan penumpang gimana ini nanti? Nggak apa-apa di atas kapal? Nggak apa-apa. Cuman ya kepanasan kayak gini. Yang pertama kumpul sama keluarga, kangen. Silaturahmi itu penting Mas, untuk warga kepulauan terutama. Arus toron diperkirakan masih terus berlangsung hingga mendekati Hari Raya Idul Adha Jumat mendatang. Didi Setiabudi melaporkan untuk NET. Demi jamin kepentingan perbankan, Bank Indonesia Provinsi Bali terus monitor perbaikan jaringan ATM. Tunggu saat lagi, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua, tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di NET. Menemani sore Anda, NET 16 hadir dengan rangkaian berita dari dalam dan luar negeri. Selamat sore, NET 16 hari ini kembali hadir bersama saya Tommy Fajar. Dan saya Rahma Hayuningtia. Dari sudut yang berbeda, kami antarkan berita teraktual, cepat dan akurat. ESG dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sepasang suami istri diringkus terkait dengan kasus penipuan berkedok investasi. Selama menjalankan aksinya, pelaku telah meraup miliaran rupiah. NET 16, setiap hari jam 4 sore, hanya di NET. Satu Indonesia kali ini bersama Wahyu Aditya, a.k.a. Wadit. Saya gelisah kenapa kok tidak banyak karya animasi lokal. Akhirnya saya harus menciptakan lembaga yang minimal bisa mencetak banyak orang yang bisa membuat animasi. Ingin merubah persepsi bahwa menggambar itu bukan urusannya seniman, tapi menggambar adalah salah satu cara berkomunikasi. Bersuara lewat karya, itu dia ya. Hai guys, welcome to Breakout, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Mau yang fresh di pagi hari? Wow, menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi, hanya di NET. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok, silakan. Hah? Desa Mahendra kan? Desa Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di NET. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa bang? Kamis you. Ini Talk Show hanya di NET.
Ya, kembali di Net Bali, hingga Selasa siang beberapa ATM di Kota Denpasar masih terdampak offline. Demi jamin kepentingan perbankan masyarakat, Bank Indonesia Provinsi Bali terus monitor perbaikan jaringan ATM. Selasa siang, beberapa anjungan tunai mandiri di Kota Denpasar masih belum dapat digunakan alias offline. Adanya pergeseran pada satelit Telkom 1 menjadi penyebab dari kondisi ini. Anomali pada sejumlah mesin ATM sudah berlangsung selama 4 hari sejak Jumat lalu. Akibatnya antrian nasabah pengguna ATM terjadi di beberapa mesin yang bisa beroperasi. Masyarakat pun harus mencari alternatif lain jika ingin bertransaksi perbankan. Oh ya sih, pastinya sih mengganggu ya. Apalagi kalau kita lagi ada transaksi yang memang butuh cepat. Kemarin sih sempat coba, takutnya kalau kita antri, kalau ke banknya kan lumayan ya ngantri. Nah, sedangkan kalau di ATM kan biasanya lebih cepat. Cuman kemarin ya terpaksa mau nggak mau harus ke banknya untuk antri. Menanggapi kejadian ini, pihak Bank Indonesia Provinsi Bali terus melakukan koordinasi dengan beberapa pihak, mulai dari Telkom hingga bank-bank yang ATM-nya terdampak. Ada sekitar jumlah ATM di Bali itu ada 3.061. Sedangkan yang terdampak adanya anomali ini hanya sekitar 349. Jadi sekitar 11% yang terdampak. Itu diperlukan sekitar 25 hari kerja ya. Nah, tentunya kami juga beberapa bank juga sudah melakukan kalau bisa tidak menunggu sampai dengan lama itu, tapi dilakukan beberapa perbaikan ataupun memindahkan ke yang lainnya, provider lainnya. BI juga pastikan sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BIRTGS dan clearing akan tetap berjalan normal. Masyarakat pun diharapkan tak khawatir, Bank Indonesia akan tetap memonitor kegiatan perbankan selama masa pemulihan. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk Net. Kejaksaan Agung Indonesia dengan Kejaksaan Agung Singapura membuat nota kesepahaman kerjasama di Jimbaran, Bali. Hal ini sebagai bukti jika hubungan antar kedua negara ini semakin erat. Selasa pagi di Ballroom Hotel Intercontinental Jimbaran, Bali, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan Kejaksaan Agung Singapura menandatangani kesepahaman tentang kerjasama di bidang hukum. Nota kesepahaman kerjasama ditandatangani oleh Jaksa Agung Indonesia HM Prasetyo dan Lucian Wong selaku Jaksa Agung Singapura. Kerjasama yang dimaksud meliputi pelatihan, pertukaran pengalaman, informasi atas hukum, peraturan perundang-undangan, kebijakan yang berlaku dan penyediaan beberapa informasi terkait penanganan perkara. Ketika kita menghadapi kejahatan-kejahatan yang sekarang cenderung banyak juga kejahatan yang bersifat transnasional, kejahatan lintas negara. Orang bisa melakukan rencana kejahatannya di Indonesia dan dilaksanakan di Singapura, atau sebaliknya merencanakan kejahatan di Singapura dan dilaksanakan di Indonesia. Oleh karenanya, apapun yang terjadi di kejahatan tempat kita, sejauh itu ada kaitan dengan negara lain, tentunya bukan hanya menjadi musuh kita, tapi juga menjadi musuh negara lain itu. Ini yang kita lakukan, dan kami semua sepakat bahwa kerjasama ini akan dilaksanakan sebaik-baiknya. Sementara Jaksa Agung Singapura Lucian Wong, kerjasama ini merupakan babak baru hubungan antara Indonesia dengan Singapura. And the MOU will allow us to foster even a closer relationship between our respective offices. Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan tonggak sejarah baru bagi Kejaksaan Republik Indonesia dengan Kejaksaan Singapura sekaligus sebagai bukti bahwa antar kedua negara memiliki ikatan persahabatan yang baik. Surya Sanjaya melaporkan untuk Net. Beralih ke informasi lain, perundingan pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia menghasilkan 3 kesepakatan terkait keberlanjutan perusahaan tambang emas tersebut. Salah satunya Freeport Indonesia sepakat melepas 51% saham kepada Indonesia. Usai perundingan alot berjalan sekitar 4 bulan, akhirnya pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia mencapai 3 kesepakatan terkait keberlangsungan usaha perusahaan tambang emas terbesar di dunia tersebut. Ketiga kesepakatan yakni Freeport akan melepas atau divestasi 51% saham kepada Indonesia, membangun smelter dalam 5 tahun, dan menjaga besaran penerimaan negara lebih besar daripada kontrak karya. Divestasi yang akan dilakukan oleh PT Freeport Indonesia itu menjadi 51% total. Jadi 51% ini pada saat ini sedang dirundingkan secara detail
dan akan dimasukkan menjadi bagian daripada lampiran di IUPK. Bagi PT Freeport McMoRan yang merupakan afiliasi PT Freeport Indonesia, kesepakatan ini dipercaya dapat memberi keuntungan bagi Indonesia, khususnya masyarakat Papua. So for us, the big issue is having confidence that we can make these investments and having an agreement with the government that we'll have time to recover those investments. This project, the development and the operations will provide thousands of jobs in Papua. Dengan adanya kesepakatan ini, pemerintah Indonesia menjamin usaha Freeport akan berlangsung hingga tahun 2041 atau diperpanjang 2 kali 10 tahun setelah masa kontrak karyanya habis di tahun 2021. Kesepakatan ini pun akan dituangkan dalam peraturan pemerintah. Perundingan pemerintah Indonesia dan PT Freeport berawal dari terbitnya peraturan Menteri ESDM terkait peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri. Dalam peraturan ini, kontrak karya dihapus menjadi izin usaha pertambangan khusus dan perseroan diwajibkan membangun fasilitas pengolahan atau smelter. Delviana Azari, Aji Dwi Pramono melaporkan untuk NET. Informasi lainnya, polemik kasus bisnis ujaran kebencian masih belum tuntas. Rizal Kobar bantah usulkan nama Egy Sujana dan Maijen TNI Purnawirawan Ampi Tanujiwa sebagai Dewan Penasihat Sarasen. Sementara Polda Metro Jaya buka posko pengaduan korban Sarasen demi mengungkap jaringan ini. Meski akui sempat bertemu dengan Jasriyadi saat pembentukan kelompok Saracen, Rizal, aktivis Komando Barisan Rakyat atau Kobar ini mengaku tak pernah usulkan nama Egy Sujana dan Maijen TNI Purnawirawan Ampi Tanujiwa sebagai penasihat Saracen. Ia juga mengaku tidak pernah bergabung dengan kelompok Saracen. Itu bagus, silakan aja kamu buat ya, gitu loh. Kamu buat, apalagi ini kan dari sekumpulan orang yang begitu banyak ya di sosial media. Yang latar belakang kita semuanya tidak tahu, ya silakan aja, saya bilang gitu. Dan kalau tidak salah di situ saudara Jasriyadi bilang bagaimana kalau ada struktur, saya bilang nggak perlulah. Rizal mendengar dari Jasriyadi bahwa kelompok Saracen dibentuk untuk melawan pemberitaan yang berseberangan dengan ideologi mereka, terutama melawan berita yang dianggap sebagai hoax. Tuduhan bahwa Saracen adalah sindikat bisnis ujaran juga diragukan oleh Rizal. Rizal merupakan satu dari 10 orang yang ditahan polisi pada 2 Desember 2016 atas dugaan makar. Belakangan tuduhan terhadap Rizal berubah menjadi penyebaran ujaran kebencian. Ia ditahan selama 6 bulan atas kasus itu. Sementara itu, tindak lanjuti kasus dugaan kelompok penyebar ujaran kebencian atau isu SARA, Saracen, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono membuka posko pengaduan bagi para korban. Meski demikian, Argo menegaskan penanganan kasus Saracen tetap dipegang oleh Mabes Polri. Jadi Mabes Polri yang mengawai atau dikedepankan untuk berkaitan dengan kasus Saracen. Dan penyidik Mabes Polri lah yang nanti akan melakukan penyidikan, akan melakukan pemberkasan, dan akan melihat jaringan-jaringan yang sedang didalami oleh penyidik. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan Ketua Saracen Jasriyadi dan 2 orang lainnya berinisial MFT dan SRN sebagai tersangka. Hingga kini polisi masih terus menyelidiki data pengurus kelompok Saracen, pemesan ujaran kebencian dari Saracen, hingga aliran dana transaksi dari grup yang diduga menggerakkan ratusan ribu akun palsu itu. Maria Citra, Husni Mubarok melaporkan untuk NET. Timnas sepak bola U22 raih medali perunggu di ajang SEA Games 2017. Tunggu liputannya sesaat lagi, tetap di NET Bali. Kamu anak band, hobi cover lagu. NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Hari ini
kami melaksanakan patroli. Jaguar Ambon, Jaguar motor silakan pelan-pelan, tetap tengok kiri kanan. Setelah sampai di lokasi, saya membagi tim untuk menutup ruang gerak pelaku. Anak-anak nongkrong nggak jelas, kalau diperiksa udah bubar aja. Untuk para pengemudi, untuk tidak menggunakan bahu jalan, karena bahu jalan diperuntukkan untuk keadaan darurat. Terima kasih. Meluncur ke TKP, siap, 86. Here are the stories about passion, teamwork, battles for victory. Here we bring sports to the next level. One hour, that's all you need. Net Sport. Hai guys, welcome to Vegas, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di Net. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Timnas sepak bola U22 raih medali perunggu di ajang SEA Games 2017. Hasil itu diperoleh usai mengalahkan Myanmar dengan skor 3-1. Pertandingan antara Indonesia melawan Myanmar dalam memperebutkan medali perunggu berlangsung di Stadion Selayang Selangor, Malaysia Selasa sore waktu setempat. Indonesia tertinggal lebih dulu setelah penyerang Myanmar Tan Paing memasukkan bola ke gawang Indonesia di menit ke-22. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, tim Garuda mulai bangkit dengan menghasilkan gol penyeimbang melalui sepakan Evan Dimas. 3 menit kemudian tim Merah Putih kembali mencetak gol oleh Septian David. Evan Dimas dan kawan-kawan kembali menambah keunggulannya lewat gol spektakuler Rezaldi Hehanusa. Atas kemenangan ini Indonesia berhak memperoleh medali perunggu. Melihat rival satu kota punya duet mematikan, AC Milan langsung tancap gas menambah kekuatan lini depan mereka. Yang teranyar nih, Milan resmi amankan jasa Nikola Kalinic dari Fiorentina. Kepingan puzzle pemain baru AC Milan masih terus bertambah. Tengah pekan kemarin, Rossoneri umumkan secara resmi perekrutan Nikola Kalinic dari Fiorentina. Kalinic datang dengan status pinjaman selama 1 musim ke depan. Meski hanya pinjaman, La Viola tak melepasnya secara gratis. Milan harus membayar uang 5 juta euro atau sekitar 79 miliar rupiah. Tak hanya itu, Fiorentina bahkan menyertakan syarat unik, di mana Milan wajib membeli Kalinic secara permanen di akhir musim nanti. Harganya pun diprediksi akan melambung hingga 20 juta euro atau 316 miliar rupiah. Tambal sulam kekuatan Milan jadi salah satu fokus allenatore Vincenzo Montella di awal musim ini. Demi beri 1 slot kosong untuk top scorer Fiorentina musim kemarin, Milan bahkan harus rela melepas Carlos Bacca lebih dulu ke Villarreal. Bomber Kroasia 29 tahun ini memang telah diincar Milan sejak awal Agustus lalu. Dengan rekor 33 gol dan 11 assist dari 84 penampilan bersama La Viola, Kalinic bisa jadi opsi berkualitas bagi lini depan Rossoneri. Kerjasama Milan dan pemain asli Kroasia bukan hanya terjadi di musim ini saja. Kalinic adalah pemain ke-6 Milan yang berasal dari satu negara pecahan Yugoslavia ini. Sebelumnya Milan pernah miliki Zvonimir Boban, Dario Simic, Darius Moje, dan pemain belia Mario Pasalic yang dipinjam dari Chelsea sepanjang musim lalu. Meski begitu, tak semua pemain Kroasia punya karir mulus bersama Setan Merah Italia. Hanya Boban dan Simic, 2 pemain yang bisa bawa Milan berjaya di level domestik dan Eropa.
Boban mampu berikan 9 gelar dengan 1 diantaranya datang dari ajang Champions League dan 4 kali Scudetto. Sedangkan Simic, meski bukan bek pilihan utama, setidaknya ia mampu berikan 2 gelar Champions League, 1 Serie A dan 3 gelar minor lainnya. Transformasi Milan musim ini memang cukup mengagetkan. Dengan hadirnya investor baru dari Chinese Investment Management, rekor belanja Milan membludak hingga 200 juta euro atau 3,1 triliun rupiah untuk 11 pemain baru. Meski begitu, Montella tak menilai semua kebangkitan Milan lahir dari sesuatu yang praktis. Deretan pemain produk asli binaan Milan Primavera tetap punya tempat mengisi line up pilihannya. Setelah promosikan gelandang 19 tahun Manuel Locatelli di musim kemarin, Montella kini tengah fokus mengasah kemampuan striker belia Patrick Cutrone. Hasilnya tak sia-sia. Cutrone bahkan mampu tampil menjanjikan di laga perdana Serie A musim ini. Striker belia Milan ini bahkan tampil impresif menyumbang 1 gol dan 2 assist dari total 3 gol yang lahir saat Milan bertandang ke markas Crotone akhir pekan kemarin. Untuk dapatkan posisi utama Milan memang tidak mudah. Apalagi saat ini Cutrone harus bersaing dengan striker berkualitas seperti Andre Silva, Bayern Yang, hingga penyerang berpengalaman sekelas Nikola Kalinic. Nah, kali ini bagian tim Barcelona yang berhasil rampungkan transfer Ousmane Dembele. Lewat transfer ini, Dortmund mendapatkan untung besar, lebih dari 10 kali lipatnya. Setelah melewati negosiasi yang alot untuk datangkan pemain incaran di bursa transfer musim panas kali ini, raksasa La Liga Barcelona akhirnya sukses merekrut winger muda berbakat Ousmane Dembele dari Borussia Dortmund. Lewat situs dan media sosial resminya, El Barça mengumumkan transfer Dembele dengan biaya 105 juta euro atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Nilai ini belum termasuk bonus yang diperkirakan bisa mencapai 40% dari biaya transfer, atau sekitar 42 juta euro yang bisa menjadikan Dembele sebagai pemain termahal kedua dunia setelah Neymar. Tak hanya transfer mahal, La Blaugrana turut mencantumkan nilai klausul buyout senilai 400 juta euro dalam kontrak yang disiapkan untuk pemain 20 tahun tersebut. Dembele sendiri dijadwalkan bakal tiba di Barcelona pada hari Minggu dan jalani tes medis 1 hari setelahnya sebelum tanda tangani kontrak. Bersama Barca, Dembele memilih nomor punggung 11 yang ditinggalkan Neymar musim panas ini. Potensi menjanjikan yang ditunjukkan Dembele bersama Dortmund musim lalu yang jadi musim debut sekaligus musim terakhirnya di Bundesliga jadi salah satu alasan kengototan Barcelona memboyongnya. Pemain yang punya kekuatan seimbang antara kaki kanan dan kaki kirinya ini musim lalu bukukan total 10 gol dan 21 assist untuk Dortmund di semua kompetisi. Di satu sisi, demi Barcelona, Dembele rela merusak hubungan baik dengan mantan klubnya. Winger timnas Prancis ini membuat manajemen di Borusan marah besar usai mangkir dari latihan dan menyatakan keinginannya untuk gabung ke Camp Nou. Situasi ini pun akhirnya membuat Dortmund memilih melepasnya dengan keuntungan hampir 10 kali lipat. Pasalnya, waktu memboyong Dembele dari Rennes tahun 2016 lalu, di Borusan hanya menebusnya dengan harga 15 juta euro. Bersama Barcelona, Dembele bisa meniru kompatriotnya yang memberi sukses untuk Barca dalam 10 tahun terakhir, seperti Thierry Henry dan Ludovic Giuli. Henry yang memperkuat Barca di periode tahun 2007 sampai tahun 2010 turut menyumbangkan total 7 gelar termasuk 2 La Liga dan 1 Liga Champions. Hampir serupa dengan Henry, Giuli yang juga memperkuat Barcelona selama 3 tahun dari tahun 2004 hingga 2007 mengantarkan El Barça raih 5 gelar termasuk 2 La Liga dan 1 Liga Champions. Sesaat lagi kita akan lihat beberapa video yang sedang viral di dunia maya, jadi tetap di Net Bali. Here are the stories about passion, teamwork, battles for victory. Here, we bring sports to the next level. One hour, that's all you need. Net Sport. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di Net. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok. Silakan. Hah? Desta Mahendra kan? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di Net. Hai guys, welcome to Vegas. Acara
musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di Net. Masa. Oke, Bun. Shot deh. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Baby shark du 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 du, baby shark du 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 du, baby shark du 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 du, baby shark. Nah, ini nih yang lagi viral di media sosial, Baby Shark Challenge. Nah, mulai anak-anak hingga dewasa di dunia rame-rame bikin video yang satu ini dengan gaya yang unik-unik kayak yang satu ini nih. Ini dia video Baby Shark yang lagi hits di dunia. Sejak dirilis tahun 2016 lalu, lagu anak-anak yang menceritakan tentang kehidupan keluarga hiu ini sudah dilihat lebih dari 184 juta viewers. Karena lagunya yang asik dan gerakannya yang menghibur, video ini langsung viral di media sosial. Bahkan, para netizen pun gak mau ketinggalan, bikin Baby Shark Challenge dengan gaya yang unik. Mulai yang satu ini nih, duet komedian sekaligus host Tonight Show, Vincent dan Desta. Ditambah kemunculan selebgram dunia, Amanda Sherny. Video ini pun sukses bikin follower di Instagramnya terhibur. Yang gak kalah seru, Baby Shark Challenge ala YouTuber Arif Muhammad bersama selebgram asal Filipina, Yana Guerrero dan Rans Kyle. Meski dianggap netizen kurang kompak, tapi aksinya ini sudah dilihat lebih dari 1 juta akun. Tak hanya kalangan selebriti, Baby Shark Challenge juga dilakukan para aparat keamanan, seperti 3 poluan Satlantas Polres Mojokerto Kota. Dengan berseragam lengkap, 3 poluan ini kompak menari. Dan aksi Baby Shark Challenge ala Satpam Komplek ini nih, yang gak kalah viral di media sosial. Meski baru ramai tahun lalu, ternyata lagu Baby Shark sudah diciptakan pada tahun 2006. Musisi yang dikenal sebagai pencipta lagu anak-anak bernama Mike Whitlock menciptakan lagu Baby Shark yang masuk ke dalam album Early Morning Nice Latin Tunes miliknya. Sebelum viral di negara lain, lagu dan gerakan dance ini tentu lebih dulu viral di negara aslinya, Amerika Serikat. Nah, kalau tadi kita udah joget Baby Shark, sekarang kita mau lihat lagi video viral yang lainnya. Sekelompok akapela asal Amerika Serikat, Voice Play, pekan lalu nih merilis video cover How Far I Will Go. Dan lagu ini soundtracknya film Moana ya. Dan selama sepekan ini kalau lihat timeline Facebook, video ini sudah di-share sama netizen sampai disaksikan 22 juta kali.
Meski filmnya sudah dirilis November 2016, namun hingga kini original soundtrack film Moana terus-terusan di-cover oleh banyak netizen, YouTubers, hingga musisi akapela. Dan yang baru-baru ini nih, Sabtu lalu kelompok akapela asal Amerika Serikat Voice Play nggak mau ketinggalan bikin cover lagu How Far I Will Go dengan Jamming. Video pertama kali diunggah di akun Facebook Voice Play. Video digulung terus alias dibagikan terus hingga kini sudah disaksikan 22 juta kali hanya dalam waktu 1 minggu. Dalam video ini tanpa permainan alat musik, 5 penyanyi mengkolaborasikan beatbox akapela dan suara merdu mereka. Rekaman video dilakukan dalam ruangan. Harmonisasi suara yang indah membuat video berdurasi 5 menit ini tak bosan untuk disaksikan kembali. Sebelum viralnya Voice Play, Februari lalu penyanyi cilik Claire Ryan dan ayahnya yang kerap membuat video-video YouTube juga mengcover lagu ini. Bahkan mereka berkesempatan menyanyikan lagu ini di acara The Ellen Show. I cannot believe that you remember all of those words and you sing so beautifully, but to remember, those are a lot of words for a 4-year-old. Yeah. It sure is, yeah. Suara si kecil Claire Ryan yang merdu dan keberaniannya ini membuat anak berusia 4 tahun ini dapat kesempatan nyanyi bareng dengan penyanyi How Far I Will Go yang sekaligus pengisi suara Moana di film Moana, Auli Igravayo. Video kolaborasi mereka yang diunggah Februari lalu ini sudah disaksikan hingga 10 juta kali. Nicely done! Woo! Informasi tadi sekaligus mengakhiri Net Bali hari ini. Kini Anda dapat mengakses Netzi, portal berita referensi Anda di www.netzi.id. Dan saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami, www.youtube.com/netbali. Tentunya jangan lupa subscribe. Saya Vera Zenvia, matur suksma dan selamat beraktivitas. Om Santi, 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 Om. Inside my bones, it goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying low, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my